pemirsa, dan berikut kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Karena polisi dianggap lamban menangani kasus kematian Brigadir Esko, ratusan warga meluapkan kemarahan dengan merusak rumah Bribtu Rizka yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Kedapatan menjamret perhiasan seorang ibu rumah tangga, dua pemuda di Mataram ditangkap dan dihakimi massa. Terdampak pasar global, harga emas di Lombok Barat tembus 2,1 juta per gram. Warga memilih tetap menyimpan emas sebagai investasi. Pembalap dari tim Gresini Racing, Fermin Aljaguer, berhasil menjuarai ajang MotoGP yang digelar di sirkuit Mandalika pada Minggu siang. Pembalap asal Spanyol itu tampil impresif dengan memimpin jalannya balapan sejak memulai start di lap awal. Aljaguer mampu menuntaskan 27 putaran lintasan sirkuit Mandalika dan mempertahankan posisinya hingga garis finish. Tampil di posisi kedua, pembalap Rim Red Bull KTM Pedro Acosta, dan posisi ketiga ditempati rekan satu tim Aljaguer yakni Alex Marquez. Kepolisian daerah Nusa Tenggara Barat menyerahkan berkas perkara kasus kematian Brigadir Nur Hadi kepada Kejaksaan Negeri Mataram. Penyerahan berkas perkara disertai barang bukti dan dua tersangka utama, yaitu Kompol Yogi dan Ibda Haris. Adapun barang bukti yang diserahkan berupa sebuah flash disk, botol minuman, cincin, dan sebuah dokumen yang ditemukan di lokasi kejadian. Sementara untuk tersangka Misri yang ditangguhkan penahanannya, Kejari belum menerima berkas pelimpahan perkaranya karena dinyatakan belum lengkap. Dinas Kesehatan mengonfirmasi puluhan dapur makan bergizi gratis atau satuan layanan pemenuhan gizi di Kabupaten Lombok Tengah belum mengantongi sertifikat layak hygiene dan sanitasi atau SLHS. Dinas Kesehatan mengonfirmasi puluhan dapur makan bergizi gratis atau satuan layanan pemenuhan gizi di Kabupaten Lombok Tengah belum mengantongi sertifikat layak hygiene dan sanitasi atau SLHS. Dari data petugas, hanya 2 dari 38 unit dapur yang baru mengajukan penerbitan sertifikat SLHS ke Dinas Kesehatan. Padahal hal itu menjadi syarat operasional dapur MBG dalam melayani kebutuhan siswa. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Lombok Barat mengeluarkan peringatan terjadinya suhu panas ekstrim yang terjadi hampir di seluruh kabupaten kota di NTB. Ini terjadi akibat dampak peralihan musim atau pancaroba dari musim kemarau ke musim penghujan. Tak hanya mengganggu kesehatan, cuaca ekstrim juga berpotensi menyebabkan kekeringan serta gagal panen di seluruh wilayah. Ratusan warga Kelurahan Panjisari, Kecamatan Praia menyerbu bantuan air bersih yang disalurkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lombok Tengah ke desanya. Warga meletakkan wadah penampung air seperti ember, bak mandi hingga panci yang dijajar sejak pagi hari di sepanjang jalan desa karena lelah telah berbulan-bulan kesulitan air bersih akibat dampak kemarau.
Selain berharap hujan segera turun, warga juga berharap agar pemerintah mencarikan solusi agar mereka tidak selalu kesulitan mendapatkan air bersih saat kemarau tiba. Salah satunya dengan membangunkan sumur bor di desanya. Operasi pangan murah juga digelar pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat di Desa Dasanggeria, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat pada Kamis pagi. Pasar murah melibatkan sejumlah distributor yang menjual bahan pokok dengan harga yang terjangkau. Seperti di lokasi pasar murah umumnya, warga ramai memburu beras yang dijual Rp11.600 per kilogram, minyak goreng Rp16.000 per liter, telur ayam Rp50.000 per papan, dan cabai dijual Rp18.000 per kilogram. Selain mengatasi lonjakan harga pangan, gerakan pangan murah diadakan untuk mengontrol ketersediaan bahan pokok utama seperti beras, telur, dan minyak agar tetap dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Operasi pasar juga untuk mengantisipasi terus melonjaknya harga sembako di tengah menurunnya produksi petani lokal akibat cuaca ekstrim. Kembali menggelar gerakan pangan murah yang kita fokuskan di lokasinya di lapangan umum Desa Dasanggeria, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat. Kegiatan ini selain dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan, kemudian pengendalian inflasi, sudah juga dalam rangka kita memeriahkan menyambut Hari Pangan Sedunia yang ke-45 yang jatuh pada tanggal 16 Oktober 2025. Warga mengaku terbantu dengan gelaran pasar murah dan meminta Pemda menggelar secara merata. Beli mie, beli telur juga. Ini sekarang lagi mahal ya barang-barang ya di pasar. Ya, Gimana tanggapannya soal kegiatan ini terus? ya bisa kita jadinya bisa bantu-bantu masyarakat yang lain. Jadi kan agak murahan harganya. Berapa dibeli telurnya? 55 harganya 1 tray, besar yang jumbo-jumbo. Kalau di pasar? Biasanya agak lebihan harganya 55 lebih. Berarti lebih murah di sini Bu ya? Ya lumayan lah, beda-beda 1.000-2.000. Meski hasil produksi pertanian dikhawatirkan menurun akibat cuaca, namun Pemda memastikan stok beras di daerah aman hingga akhir tahun 2025 dengan jumlah mencapai 156.337 ton beras. Hairul Amri dan Riyadi Sulhi melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Baiklah pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita kali ini. Saya Rahja Par, mewakili kru SSJ yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.